Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah. Hari ini kita membahas responsi resep kelas 11 ya, seri 3 untuk resep 2, 3, dan 4 karena resep satunya sudah Ibu buatkan videonya di 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi kita lanjutkan saja. Kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di resep ini ada 4 di seri ini ada 4 resep. Yang resep satunya sudah Ibu jelaskan. Yang resep 2-nya adalah bisa kita baca bersama sito. Sito. Masih ingat di kelas 10? Kalau di kelas 10 itu kamu kenal istilah-istilah. Kalau kamu kenal istilah-istilah farmasi atau resep gitu ya. Ada istilah sito. Sito itu artinya adalah segera. Jadi besok kalau kamu praktikum, kamu dapat seri 3, kamu abaikan dulu resep yang lainnya. Langsung kamu kerjakan resep 2. Karena ada sitonya. Sito itu artinya segera. Bisa saja karena pasien dalam kondisi yang memang sangat cepat butuh obat, ataupun dalam kondisi yang sangat urgent ya, yang harus segera menerima obat. Jadi kalau besok praktek ini, maka kamu abaikan dulu resep 1, 3, dan 4. Kamu kerjakan dulu resep 2. Gitu ya. Biasanya itu resep situ itu kita nilai sempurna atau kita nilai dapat nilai maksimal kalau dia mengerjakannya kurang dari 20 menit. Jadi ada batasnya 20 menit. Tuh. Mulai dari bikin jurnal, mengerjakan sampai penyerahan. Ya, jadi kalau kita lihat resep 2 ini adalah bikin pulveres. Resep 3-nya ini kita lihat bikin bedak ya. Terus resep keempatnya itu kita lihat bikin salep. Semua ini adalah sediaan yang sudah pernah kalian buat. Oke, kita langsung saja. Kita langsung saja lihat ke resep yang kedua di sini. Ya, sito paracetamolnya 1,5, luminalnya 0,3. SL-nya QS. Masih ingat QS? QS adalah kuantum statis ya. Kuantum statis itu artinya adalah secukupnya. Oke. QS itu adalah kuantum statis yang artinya adalah secukupnya. Nih ya. Kuantum statis itu artinya secukupnya. Jadi secukupnya gimana? Ingat nggak pelajaran kelas 10? Kalau kita dibilang secukupnya, maka laktosumnya kita tambahkan sampai 0,5 per bungkus. Kenapa 0,5 per bungkus? Karena dianggap pulveres yang ideal bobotnya itu adalah 500 mg per bungkus. Maka penimbangan laktosumnya atau penambahan laktosumnya adalah sampai 0,5 per bungkus. Jadi di sini kita usulnya bukan penimbangan ya. Kita usulnya adalah laktosum yang digunakan. Laktosum yang digunakan at 0,5 per bungkus. Ya, jadi usulnya adalah laktosum yang digunakan at 0,5 per bungkus. Nah, luminal nama latinnya adalah phenobarbitalum. Nih. Ya, paracetamol ya paracetamolum. Kalau di lab masih namanya asetaminopen ya berarti cari asetaminopen. Tidak ada DTD. Misovac pulv numero 6. Jadi campur dan buatlah serbuk terbagi sebanyak 6 bungkus. Nggak ada DTD-nya. Ya, artinya paracetamol 1,5, 0,3 dan nanti laktosumnya setelah dihitung dapat sekian, itu adalah untuk 6 bungkus. Ya. Siknenya kita lihat terdedie P1PC. Terdedie 3 kali sehari 1 bungkus pos 6 sesudah makan. Kita lihat perhitungannya, paracetamolnya 1,5 gram tidak ada masalah, nggak perlu dikali karena tidak ada DTD. Phenobarbitalumnya 0,3 gram. 0,3 gram itu berarti pakai anak timbangan berapa? 300 mg. Jangan sampai lupa ya, mentang-mentang
sekolah dari rumah gitu, semuanya jadi terlupakan. 0,3 gram itu 300 mg. Laktosumnya karena tadi kita add 0,5 per bungkus, ingat add 0,5 per bungkus artinya 0,5 dikali 6, artinya add 3 gram. Berarti 3 gram dikurang paracetamol dikurang phenobarbitalum, ketemu 1,2 gram. Dah. Itu ya. Kita lanjutkan adalah perhitungan TM. Di sini ada TM-nya adalah TM phenobarbitalum. Phenobarbitalum itu adalah obat keras, tapi golongannya adalah golongan psikotropika. Jadi kamu jangan nyari dia di lemari obat keras, tapi di lemari psikotropika. Oke. Phenobarbitalum di Farmakope Indonesia 3, dosis maksimumnya untuk orang dewasa adalah 1 kalinya 300 mg, 1 harinya 600 mg. Usia pasien kita berapa? 7 tahun. Ya sudah, berarti seperti biasa kita cari dosis maksimum untuk 7 tahun. Pakai rumus yang N per N ditambah 12 dikali dosis maksimum orang dewasa. Ya, jadi N per N ditambah 12, rumus Young ya. N per N ditambah 12. Karena apa? Karena usianya kurang dari 8 tahun. Kalau usianya 8 tahun ke atas pakai rumus N per 20. Gitu ya. Nah, di sini udah ketemu nih. Satu kali pakainya 7 per 7 tambah 12 berarti 7 per 19 ya. Dikali dosis pakai orang dewasa 1 kali pakai 300 mg. Ketemu 110,5 mg ini. Untuk 1 harinya 7 per 19, tetap harus tulis 7 per 7 tambah 12 ya, dikali 600 mg, 221 mg. Nah, sekarang dosis pakai. Masih ingat nggak dosis pakai nyarinya di mana? Kalau dosis maksimum kan lihatnya di buku literatur di Farmakope Indonesia. Kalau dosis pakai masih ingat lihatnya di mana? Iya benar, lihatnya di resepnya. Dokter meresepkan berapa untuk pasien. Nah, kita lihat di sini berarti pemakaian 1 kali pakainya berapa untuk luminal. Kita lihat di atas sini, luminal itu 0,3 300 mg ya. Jadi kalau kita lihat di sini luminalnya 300 mg ini. 300 mg ini seperti tadi Ibu bilang karena nggak ada DTD, berarti 300 mg itu untuk 6 bungkus. 6 puyer. Nah, sekarang sekali minum kita lihat dia berapa puyer. Sekali minum dia 1 puyer. 1 bungkus puyer. Maka sekali minum terdapat berapa luminalnya? 300 mg dibagi 6, 50 mg. 1 harinya tinggal dikali 3. Ya, ini Ibu kayak kelas 10 lagi ya. Harusnya Ibu nggak usah begini ya. Nggak apa-apa, biar kalian review. Jadi udah ya, seharinya tinggal dikali pemakaian 3 kali. Tinggal kamu bandingkan dosis pakai dengan dosis maksimum 7 tahun. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di sini adalah penimbangannya paracetamolum atau acetaminophen 1,5 ya, khasiatnya ada dan lain sebagainya. Nah, siapkan alat-alat, teknik pembuatannya 1 sampai 4. Nah, karena kita punya laktosum dan ada phenobarbital yang golongan psikotropik, ya sudah, masukkan saja sebagian laktosumnya ke dalam lumpang, gerus untuk melapisi pori-pori mortir. Baru tambahkan phenobarbital, gerus sampai halus dan homogen. Terakhir tambahkan paracetamol. Baru sisa laktosum. Bagi serbuk punya 2 bagian sama banyak, masing-masing untuk 3 bagian sama rata secara visual, bungkus. Nah, jadi ini seharusnya bisa kamu bikin 20 menit ya. 20 menit atau kurang. Kenapa? Karena bikinnya serbuk terbagi dan hanya 6 bungkus. Ya, jurnalnya juga lumayan mudah. Gitu. Di sini pot plastik, etiket putih, labelnya NI, adit, signanya 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Ya. Jadi obat ini khasiatnya analgetik, antipiretik, hipnotik, dan sedatif. Oke, kita lanjutkan. Resep yang ketiga. Resep yang ketiga ini kita mau bikin, di sini jelas-jelas mau bikin bedak. Gitu ya. Kita lihat kelengkapan resepnya. Nggak ada apa, tinggal tambahkan. Tuh.
Signanya mana Bu? Signanya nggak usah nanya, ini udah ada signa. MDS, misedasigna. Campur dan berilah tanda bedak. Jadi kamu disuruh bikin bedak, tandainya bedak. Tuh. Mikonazol nitrat tidak ada angkanya. Tiba-tiba ada aset salisil AA 2%. Talkum nggak ada at nih, lihat ya, perhatikan, ingat perhitungan kalau tidak ada at gimana. Talkum 20. Oke. Nah, mikonazol nitratnya tidak ada angkanya tetapi di bawahnya ada AA. Masih ingat AA? Ya, AA itu artinya ana. Ana bukan saya dalam bahasa Arab, tapi ana yang artinya masing-masing. Jadi artinya mikonazol nitrat 2%, aset salisil juga 2%. Ada talkumnya 20. Ya. Kita naikkan dulu biar kalian bisa lebih jelas. Oke. Kelengkapan resep itu sudah masalah sudah harus kalian kuasai ya, yang belum ada tinggal ditanyakan. Nah, sekarang perhitungannya, ingat nggak waktu kelas 10 ya kita pernah bahas ini. Jadi kalau talkumnya tidak ada atnya, artinya jumlah seluruh bedaknya bukan 20. Kalau ada atnya kan artinya sampai ya. Kalau ini kan nggak ada atnya nih. Berarti ini berat talkumnya doang aja 20. Berarti yang lainnya berapa? Jadi 20 ini bukan 100%. Gitu ya. Ya sudah, berarti talkum ini berapa persennya? 100% dikurang 2% dikurang 2%. Berarti talkum itu cuma 96%. Makanya di perhitungan kita harus tulis ini dulu. 100% dikurang 2%, 2%. 2%-nya mana, Bu? Mikonazol nitrat 2%. Zat aktifnya salisil 2%. Tuh ya. Jadi talkum ini adalah sebagai 96%. Karena itu nanti perhitungannya mikonazol nitrat bukan 2/100, tapi 2/96. Gitu ya. Jadi mikonazol nitrat nanti perhitungannya adalah 2% per 96% gitu kan, dikali 20 talkum ya, ketemunya 0,416. Nah, asid salisil juga sama, 2/96 dikali 20, 0,496. Talkumnya berapa ya? Talkumnya 20. Nggak ada atnya kan, berarti nggak usah dikurang. Dan ingat ini bedak, setelah kamu kali, kamu harus tambahkan berapa persen? 10%. Ya. Masih ingat kan peraturan di kelas 10? Ditambahkan 10% sama dengan mengkali bobot zat tersebut sebanyak 1,1. Maka perhitungan tadi semua dikali 1,1. Ketemulah mikonazol nitrat 0,458 gram. Berarti 458 miligram. Oke. Bu, saya cuma punyanya 455 miligram. Saya tidak punya anak timbangan 2 miligram dan 1 miligram. Nggak apa-apa, tinggal seperti biasa ACC. Karena kan yang jadi ketentuan di sekolah yang wajib punya sampai 5 miligram. Ya, jadi tinggal ACC saja. Bu, saya ACC 458 miligram, saya timbang setara dengan 455 miligram. Tapi kalau punya timbangannya ya sudah. Sama ya, asid salisilnya juga sama 458 miligram. Talkumnya 20 dikali 1,1, 22. Nah ingat, nanti kan di akhir itu bedak harus kita ayak dan kita timbang kembali supaya bobotnya tidak ada kekurangan yang berlebihan atau tidak terlalu berlebihan. Maka kita harus mengetahui bobot serbuk yang mau ditimbang, yaitu bobot serbuk yang disuruh dibuat oleh dokter yang sudah tambahkan, yang belum ditambah 1,1. Jadi bobot seluruh serbuk adalah 20 tambah perhitungan awal mikonazol dan asidum salisil. Ketemu adalah bobot serbuknya, nanti kita timbang nih sampai 20,832 gram. Oke. Tuh. Ya, diulang-ulang nanti kalau Bu saya belum paham, ulang lagi bagian video ini. Makanya Ibu bikin video biar bisa kamu review kembali. Oh, balikin lagi deh, tadi saya belum jelas nih Bu Ina ngomong apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Penimbangannya mikonazol nitrat
458 mg. Kalau Ibu sih akan lebih jelas kalau kamu menulis di sini adalah, kalau ini kan gram ya, 0,458 gram. Bukannya salah, tidak benar. Tetapi akan mempermudah diri kamu sendiri ngambil anak timbangan kalau kamu tulis di sini dalam bentuk miligram. 458 mg. Asalisial 458 mg. Talkumnya 22. Mikonazol nitrat itu golongan obat keras. Jadi walaupun bedak nanti harus dikasih NI karena dia golongan obat keras. Teknik pembuatannya di sini ada 2 zat aktif dan 1 zat tambahan yaitu talkum. Zat aktifnya ada mikonazol nitrat dan asidum salisilicum. Oke. Nah, yang ada perlakuan khusus seperti biasa adalah asidum salisilicum. Kenapa? Masih ingat? Ya, dia harus ditambahkan etanol 95% sekian tetes sebelum kita gerus. Mau dibikin salep kayak mau dibikin bedak, pokoknya dia perlakuannya seperti itu. Sebelum digerus, taruh dia di lumpang, tambahkan etanol 95% sekian tetes. Secukupnya. Kurang lebih 1-3 tetes. Kenapa? Masih ada yang ingat alasannya? Ya, karena asid salisil sangat ringan bobotnya. Jadi kalau tidak kita tambahkan etanol, dia bisa terbang dan akhirnya malah hilang, bukannya jadi obat. Teknik pembuatannya, masukkan asid salisil ke dalam lumpang. Tambahkan etanol 95% 3 tetes, gerus sampai cair. Baru tambahkan sebagian talkum. Gerus sampai kering dan homogen. Atau gerus sampai kering saja boleh. Nah, tambahkan mikonazol nitrat. Gerus sampai halus dan homogen. Tambahkan apa lagi? Tambahkan sisa talkum. Gerus sampai halus dan homogen. Baru kalau semuanya sudah masuk, sudah halus dan homogen, kita ayak serbuk dengan ayakan nomor 100. Kenapa nomor 100? Kenapa pakai ayakan nomor 100? Masih ada yang ingat? Iya benar, karena tidak mengandung lemak. Oke? Jelas ya? Setelah kita ayak, kita timbang hasil ayakan, bedak kita timbang sampai 20,832 gram. Dari mana 20,832? Review lagi tadi videonya. Ya, dari bobot bedak yang diminta oleh dokter di resep. Yang terakhir, kalau sudah diayak, masukkan lagi serbuk ke dalam lumpang, kita aduk aja perlahan. Ya, aduk pakai sudip. Lalu masukkan ke dalam dus bedak, beri etiket. Dus bedak biru, etiketnya, labelnya NI, pro-nya kalau belum ada tadi nama pasien silahkan ditanya. Signanya bedak. Ya. Bu, ini signanya bedak aja cukup, Bu? Cukup? Ya, cukup, signanya bedak saja cukup. Yang penting kan nanti di etiket kamu itu ada ininya, ada SUE-nya. SUE signa usum externum kan. Ada untuk pemakaian luar. Etiket biru tuh harus ada tulisan seperti itu. Untuk pemakaian luar. Ya, ada yang mau tanyakan? Ya, boleh di grup nanti ditanyakan. Kita lanjutkan. Resep yang keempat, kita mau bikin salep. Salepnya ini, kalau resepnya belum lengkap, silakan kamu lengkapi dengan cara usul. Ya, di sini katanya belum ada pro-nya, belum ada paraf dokter, tempat, tanggal resep dibuat. Silakan kamu lakukan seperti biasa saja, tidak usah Ibu ulang lagi seperti kelas 10. Ya, oke. Kita lihat di sini. Resep 4-nya kita mau bikin salep. Salep benzokain. Ya. Ini deh biar kalian. Ya, oke, sip. Salep benzokain RP Fornas 15. Ade tambahkan. Ade itu artinya tambahkan ya. Oke, Ibu catat dulu di sini. Salep benzokain RP Fornas 15. Artinya kamu harus lihatnya di Fornas sebanyak 15 gram. Gitu ya, salep benzokain lihatnya di Fornas sebanyak 15 gram. Di sini ada salep benzokain RP. Udah pernah belum Ibu menjelaskan RP? Belum ya? RP itu artinya adalah, bukan artinya, singkatan dari resentur paratus.
artinya adalah dibuat baru atau dibuat segar. Jadi artinya apa? Artinya kalau kamu dapat resep yang ada RP-nya, kamu disuruh bikin saat itu juga. Bukan mengambil sediaan yang sudah ada. Bisa saja kan, misalnya di apotik ada salep benzokain, ada gitu kan. Tapi kalau dokternya nulis RP, kamu nggak boleh ngambil salep benzokain itu, tapi kamu harus bikin baru. Lihatnya di Fornas sebanyak 15 gram. Jadi Fornas 15 ini bukan halaman ya, tetapi adalah banyaknya adalah 15 gram. Ada artinya adalah tambahkan. Jadi ternyata kayaknya nggak cukup nih kalau cuma pakai salep benzokain, harus tambahkan anti radang, obat-obat radang kulit, yaitu hidrokortison 1%. Mise dasigna, campur dan buatlah, lalu tandai terdedie UE 3 kali sehari untuk pemakaian luar. Ya, nah, salep benzokain ini resepnya, komposisinya yang ada di Fornas. Oke. Di Fornas dia bikinnya untuk 10 gram. Oke, nanti tergantung nih di lab itu biasanya kita kadang suka dirubah ya. Kalau di resep ini kan disuruh mintanya 15. Kalau misalnya nanti di resep di lab tiba-tiba disuruh bikin 20 atau dibikin 15 atau dibikin 10, kalian harus sudah paham. Yang penting kan perhitungannya paham. Oke, di sini diminta 15, berarti semua ini dikali 15 per 10. Yang diminta 15 per 10 dari mana ini? Dari jumlah obat yang ada di resep standar. Bikinnya 10. Resep standar kita butuhnya 15. Maka kita lihat untuk perhitungannya, benzokain itu nama latinnya adalah Aethylis aminobenzoas. Aethylis aminobenzoas itu ya namanya. Beda banget ya. Jadi jangan sampai salah. Benzoas. Oke. Di lab ada acidum benzoikum, bukan. Beda banget. Ya. Bukan acidum benzoikum, tapi Aethylis aminobenzoas. Jangan sampai salah ngambil. Aethylis aminobenzoasnya 500 mg dikali 15 per 10 ketemu 750 mg. Nih ya. Ada selanenya 2 gram dikali 15 per 10 jadi 3 gram. Vaselin flavumnya at 10 gram jadinya at 15. 15 dikurang Aethylis aminobenzoas dikurang adepslane. Ketemulah 11,25. Jadi benzokainnya 750 mg, adepslanenya 3 gram, vaselin flavumnya 11,25 gram. Hidrokortisonnya gimana, Bu? Karena hidrokortisonnya bukan bagian dari salep benzokain, cuma dibilang ada, ya, bukan kontin. Kalau kontin itu artinya adalah mengandung. Kalau ada artinya cuma tinggal ditambahkan. Jadi perhitungan hidrokortison ini sama seperti kalau kita obat yang tidak ada atnya. Jadi caranya gimana? Caranya 100% dikurang persentasinya hidrokortison, yaitu 99%. Ya, nah di sini maka perhitungannya nih, lihat semuanya. Hidrokortisonnya 1/99 dikali 15 ketemu 0,152 gram atau 152 mg. Oke, sampai di sini Ibu harap kalian mengerti. Kita lanjutkan. Perhitungannya sudah. Nah, sekarang kita perbesar untuk melihat penimbangannya.
Perimbangannya tadi etylis aminobenzoat tidak ada masalah, 750 mg ya. Adepslanenya 3 gram. Vaselin flavumnya 11,25 gram. Hidrokortisonnya 152 mg. Nah, teknik pembuatannya, ingat di sini zat aktifnya ada 2, yaitu etylis aminobenzoat dan juga hidrokortison. Basis salepnya juga ada 2, adepslane dan vaselin flavum. Oke. Teknik pembuatan 1 sampai 4 seperti biasa. Sampai 4 seperti biasa. Lalu yang pertama adalah kalau bikin salep, masih ingat kan? Zat aktifnya digerus dulu sampai halus, baru tambahkan basis. Contohnya di sini. Masukkan zat aktif yang pertama. Etylis aminobenzoat digerus halus di dalam numpang. Kita tambahkan basis. Vaselin flavum sebagian. Digerus sampai halus dan homogen. Jangan tambahin zat lain dulu, tapi sisihkan. Sisihkan artinya apa? Kita keluarin dulu dari lumpang. Itu karena kalau kita langsung masukin bahan lain, khawatirnya kurang homogen. Kita sisihkan, kita keluarin dari lumpang, kita taruh aja di kertas perkamen. Ya, pastikan halus dulu ya. Pastikan benzokainnya gerus sendiri, dia halus. Tambahkan vaselin flavum digerus sampai halus dan homogen dulu. Nggak ada bintik-bintik putihnya di vaselinnya. Sisihkan, jadikan massa 1. Yang kedua, baru zat aktif yang kedua, hidrokortison digerus halus. Terus tambahkan basis salepnya yang sama, yaitu vaselin flavum. Sebagian vaselin flavum gerus sampai halus dan homogen. Pastikan seperti tadi tidak ada bintik-bintik serbuk di vaselin flavum. Ingat loh, ini vaselinnya warna kuning. Jadi kalau kamu nggak homogen, kelihatan banget ada bintik-bintik putih. Kalau sudah, kita tambahkan massa 1 tadi. Gerus sampai halus dan homogen. Siapa yang belum masuk? Adepslane. Masukkan adepslane gerus sampai halus dan homogen. Terakhir tambahkan sisa. Tambahkan sisa vaselin flavum gerus sampai halus dan homogen. Ingat ya, kalau salep itu nilainya adalah kehomogenan. Homogenitasnya dia. Biasanya kalau misalnya ibu jadi pengawas, ibu colek sedikit, ibu rasakan di jari ibu, kalau masih ada rasa serbuk, kasar, itu nilainya nggak bisa bagus. Jangan harap nilainya bisa 8 gitu ya. Karena apa? Tidak homogen. Kalau salep tidak homogen, maka zat aktifnya tidak bisa masuk ke dalam kulit. Pasien jadi susah sembuhnya atau lama sembuhnya. Kenapa? Karena kita bikin obatnya asal-asalan. Gitu ya. Jadi diharapkan kehomogenitasan ini adalah kunci dari pembuatan salep. Bagaimana cara masukin salep ke dalam pot plastik? Sudah diajarin kemarin. Pakai, kalau ingin rapih banget, pakai 2 sudip. Ya, masukin, dibantu alus sudip yang lain 1 lagi. Dimasukin sampai semuanya rapi. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan jorok. Jangan sampai ada yang tertinggal salep di lumpang. Gitu ya. Kalaupun kamu mau memakai satu sisi gitu ya, sudipnya mau diletakkan di satu sisi pot plastik, silakan, tapi dibersihkan kembali. Sudah, menggunakan pot plastik yang sesuai. Jangan 15 gram, kamu pakai yang 30 gram. Terus sangkain pasiennya, waduh dikorupsi nih. Kok pot plastiknya gede banget, isinya cuma 1/4 gitu ya. Jadi perhatikan penggunaan wadah. Oke, terakhir adalah penyerahan pot plastik biru. Labelnya NI karena ada hidrokortison dan juga ada benzokain. Signanya 3 kali sehari untuk pemakaian luar. Oke, itu saja untuk ini yang tipe singkatnya ya. Itu saja untuk kali ini. Alhamdulillah sudah selesai. Lebih cepat ya daripada penjelasan seri 3 resep 1. Jadi 3 resep ini malah justru lebih cepat daripada penjelasan
resep 1. Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada yang mau tanyakan, saya ditanyakan. Nggak usah malu-malu. Malu-malu kalau benar mah nggak apa-apa. Udah malu-malu nggak ngerti, itu yang susah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.